saya banggakan pada kesempatan hari ini. Saya akan sharing tentang tren dan isu dalam keperawatan keluarga. Ya, seperti kita ketahui bahwa pada saat ini banyak perubahan terjadi di Indonesia, nggak cuma di Indonesia sebetulnya, di luar negeri pun sama ya. Perubahan-perubahan itu ternyata akan mempengaruhi kesehatan individu. Ketika kesehatan individu terpengaruh, maka kesehatan keluarganya pun akan terpengaruh. Nah, ini akan ada pergeseran, akan ada perubahan. Nah, dengan demikian maka kebutuhan akan pelayanan kesehatan keluarga pun mengalami perubahan. Nah, apa saja perubahannya, apa saja tren dan isunya, kita lihat, kita simak bersama-sama. Ya, baik, yang pertama kebutuhan perubahan itu terkait dengan ekonomi, di mana ekonomi pada saat ini memang ya pada sebagian orang, pada umumnya saya katakan pada umumnya itu mengalami perubahan ya, dari segi ekonomi, dari segi tren penyakitnya. Kita ketahui bahwa beberapa waktu lalu dan mungkin saat ini masih adanya pandemi COVID-19 ya. Ekonomi juga sama ya, ketika adanya pandemi COVID-19 ini memang cukup banyak terdampak ya, di mana sebagian besar masyarakat itu mengalami keterpurukan dari segi ekonomi. Kemudian juga dari segi demografi, perubahan demografi, kemudian perkembangan iptex, kemudian perawatan, patient center care ini juga mengalami perubahan. Ya, ini mau karena apa? Karena tadi kita ambil contoh sebagai dampak dari pandemi ini, maka metode perawatannya pun akan berubah. Nah, kita lihat satu demi satu. Yang pertama adalah economic healthcare allocation atau alokasi perawatan kesehatan, di mana dengan adanya perubahan kejadian penyakit, maka ada juga yang berdampak pada fokus pelayanan. Ya, kita lihat di sini ada fokus on formative and preventive dan curative. Artinya apa? Dengan adanya biaya rumah sakit yang sangat mahal, ekspensif ya, maka kita akan menyimpulkan bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati. Dengan demikian fokus pelayanannya pun akan berubah, yaitu mengutamakan upaya promosi dan prevensi, upaya pencegahan ya. Jadi promosi dan prevensi ini adalah dua upaya yang termasuk dalam pencegahan primer, di mana pada kondisi seperti ini yang dikatakan, yang dimaksudkan adalah pencegahan ya, pencegahan ya, di level primer ya. Artinya dia sebelum terjadinya penyakit ya, daripada sakit mahal maka sebaiknya jangan sakit. Maka yang dirubah harusnya adalah perilaku kesehatannya. Dengan cara apa untuk merubah perilaku kesehatannya? Dengan promosi dan prevensi ya, promosi kesehatan. Nah, kemudian yang kedua adalah shorter stays in the hospitals, waktu tinggal yang lebih pendek di rumah sakit ya. Ya, sedangkan apalagi panjang ya, sedangkan yang pendek itu sudah mahal, apalagi yang panjang. Terkadang memang atau yang terjadi adalah ini pasiennya belum sembuh total, tapi karena memang biaya yang mahal maka dia harus dipulangkan. Ya, nanti dilakukan namanya discharge planning. Nah, ketika ini dipulangkan masih ada gejala sisa, gejala residu yang ini harus dilanjutkan perawatan di tatanan keluarga, atau kita kenal nanti ada namanya home care. Kemudian yang ketiga adalah efisiensi ya. Ya pasti kalau kita sakit kan pasti inginnya ya dengan biaya yang minimal, harapannya sembuh kan ya. Ya, maka memang dengan adanya keperawatan keluarga ini tentu biaya pengobatannya akan jadi minimal.
biaya penanganan kesehatannya akan jadi minimal ya. Ini dikatakan efisiensi. Kemudian yang berikutnya adalah disease trends and chronic disease. Jadi tren-tren penyakit kronisnya ini memang ada perubahan ya, di mana pada saat ini penyakitnya ya sebagian itu penyakitnya dalam kondisi tidak akut ya, not in acute condition. Ya memang ada sebagian juga yang penyakit kronis. Jadi ada penyakit akut dan ada penyakit kronis ya. Kalau penyakit kronis ini memang kan pengobatannya cukup panjang ya. Lifetime treatmentnya bisa ada yang mengatakan penanganan seumur hidup. Misalnya hipertensi. Hipertensi itu kan memang satu penyakit yang kalau apalagi misalnya dia sudah lansia, itu kan memang pengobatannya seumur hidup. Kalau dia berhenti minum obat, maka hipertensinya naik, tekanan darahnya naik. Kemudian dalam kondisi seperti ini dibutuhkan manajemen diri, self management. Ya, karena apa? Long time ini tidak bisa kemudian tenaga kesehatan secara intens melakukan pemberian pelayanan karena waktu perawatan panjang, maka mau tidak mau harus dia itu mampu menolong dirinya sendiri. Self care-nya itu harus diupayakan. Nah, untuk melakukan hal semacam itu kan memang perlu dukungan keluarga. Maka support from the family itu sangat diperlukan. Dukungan keluarga sangat diperlukan dalam konteks seperti ini. Ya, bahkan ketika ini penanganannya pengobatannya seumur hidup ya, yang penyakit ini bisa dikatakan bagian dari kehidupan sehari-hari. Ya, tiap hari dia harus minum obat, harus ada yang mengingatkan ya. Kalau lupa maka akan terjadi kalau ini hipertensi, tekanan darahnya meningkat. Lupa kalau pada saat pasien TB ya tidak minum obat dalam sehari, maka keesokan harinya dia harus minum 2 kali. Ini yang mestinya harus dihindari. Termasuk misalnya alat kontrasepsi yang berupa pil, itu kan setiap hari harus makan, harus minum obat tersebut. Kalau itu lupa, maka dampaknya bisa hamil. Nah, ini perlu dukungan keluarga yang mengingatkan, yang selalu mensupport. Nah, kemudian dari demografi shift-nya itu juga berubah ya, ada pergeseran demografi, di mana kita ketahui bahwa pada saat ini terjadi peningkatan usia harapan hidup, diimbangi dengan berkurangnya keluarga sebagai pemberi perawatan. Nah, dengan meningkatnya usia harapan hidup maka akan bertambah pula jumlah lansianya. Nah, ketika ada lansia di dalam satu keluarga, maka ini juga akan berdampak pada kesehatan keluarga tersebut. Nah, keluarga tersebut masuk dalam kategori keluarga high risk, ya, keluarga yang berisiko. Nah, kemudian ketika seperti kemarin kita ketahui ada pandemi ya, COVID, atau mungkin sebenarnya tidak hanya pandemi ya. Kalau misalnya kita ambil contoh pasien stroke ya, pasien stroke ini kan cukup lama. Ketika dirawat di rumah sakit dia membutuhkan long time care-nya cukup panjang, maka kemudian harus dilanjutkan di rumah ya, harus dilakukan home care di situ. Maka ini konsepnya adalah bring the hospital care to your home. Jadi apa yang dilakukan perawatan kepada pasien stroke di rumah sakit ini dibawa ke rumah. Sebagai contoh misalnya, salah satu perawatan pasien stroke itu dilakukan yang namanya terapi ROM, range of motion. Nah, ini kan harus dilakukan tiap hari dan sehari mungkin bisa 2 kali melakukannya. Ya kalau ini hanya ROM itu dilakukan di rumah sakit ya berapa biaya yang harus dikeluarkan, mahal, maka harus dibawa ke rumah sakit ya, maka dilakukan dengan yang namanya home care. Nah, home care ini bisa dilakukan dengan cara
memanfaatkan teknologi. Teknologi ini bisa disebut sebagai telenursing. Uh, Kalau itu berupa misalnya terapi tadi range of motion. Nah, kalau misalnya obat bagaimana Pak? Kalau obat ini ada yang namanya telemedicine. Ya, seperti contoh realnya sekarang ya kalau telemedicine ini mohon maaf saya sebut tapi bukan berarti saya mempromosikan ya. Kita ada yang namanya kalau kita buka situs di web itu ada namanya Halodoc ya. Halodoc itu kita bisa berkonsultasi langsung dengan dokter di situ. Kita bisa sampaikan keluhannya apa, nanti dapat obat, ya, dapat resep ya, dapat obatnya langsung. Nah, nanti dari apa driver ojol itu akan mengirimkannya langsung ke rumah kita sesuai titik di mana kita berada. Jadi nanti akan ada GPS-nya yang eh, di apa disediakan di web tersebut, sehingga nanti eh, tidak salah alamat dengan mudahnya itu, dan pembayarannya pun bisa by transfer menggunakan uang non cash itu udah sangat mudah kan. Ini konsep telemedicine yang sudah dikembangkan sedemikian rupa. Tidak menutup kemungkinan sebetulnya kalau teman-teman kita perawat mengembangkan telenursing juga sama. Dari nursing prosesnya mulai dari pengkajian, apa, kemudian diagnosa, intervensi, implementasi itu juga bisa menggunakan media telekomunikasi yang kita sebut sebagai telenursing, telehealth nursing. Dan disinilah tren yang mestinya kita harus aware, sadar ini adalah kebutuhan kita dan ini adalah bisa kita lakukan, bisa kita kembangkan. Ya itu namanya tren dan tren masa kini keperawatan keluarga. Tidak harus kita datang ke keluarga tersebut menggunakan media teknologi ini, kita bisa memberikan implementasi keluarga ya, secara virtual ya. Ya, ya ini sudah terjadi pada saat pandemi kemarin kan. Kita ketahui ketika pandemi ini kan kita akan dibatasi tatap muka ya, maka perawatannya pun harus dengan media telekomunikasi yang disebut dengan telehealth nursing. Ini tentu akan mengurangi biaya lebih murah ya. Itu tidak membutuhkan biaya transport untuk menuju ke rumah klien. Ya, jadi fokusnya pada pemberian perawatan, bukan pada tempat. Nah, dengan adanya semacam ini, maka sebetulnya kita sedang mengarahkan perawatan itu sesuai dengan kebutuhan kesehatan tertentu. Nah, jadi lama perawatan, spesifikasi perawatan itu disesuaikan dengan kebutuhan kesehatan tertentu. Jadi secara spesifik. Makanya kalau kita menggunakan BPJS ya, itu setiap penyakit ada paketannya. Nah, karena itu sudah disesuaikan dengan kebutuhan perawatan Pak, sesuai dengan penyakit tertentu. Karena beda-beda antara penyakit A dengan penyakit B. Nah, kemudian tren lagi yang lain adanya nurse family partnership. Jadi kita menjadikan keluarga itu sebagai partner atau mitra, di mana ketika kita menjadikan keluarga sebagai mitra, maka levelnya hampir sejajar ya, hampir sejajar. Artinya kita bisa memberdayakan keluarga itu sebagai tangan kedua pemberi pelayanan. Ya, jadi kalau misalnya ada satu anggota keluarga yang mengalami sakit, ya, kita ajarkan keluarganya untuk memberikan pertolongan kepada anggota keluarganya yang sakit tersebut, sehingga kita bisa meminimalkan biaya pelayanan. Dan ini tentu memandirikan keluarga. Kemudian yang kedua, setiap perawat memiliki sejumlah keluarga untuk dikelola. Ya, bayangkan kalau kita mengelola satu desa ya, biasanya satu desa itu ini kalau di Indonesia itu ada satu perawat satu desa.
Ini memang ada program seperti ini, satu perawat satu desa. Bayangkan kalau kita eh, apa namanya tidak menjadikan keluarga sebagai partner, ya kita sangat repot ya. Berapa keluarga yang kita kelola? Ya. Kalau kita tidak berdayakan mereka untuk bisa mandiri, ya kita sendiri yang akan kerepotan. Maka nurse family partnership ini menjadi satu tren yang bagus ya. Nah tadi ini yang saya sampaikan, home care program ya. Jadi bagaimana uh, home care ini kita kembangkan untuk menjadikan satu program yang sangat baik ya. Menawarkan layanan keluarga integratif yang komprehensif ya, di mana satu perawat ini mengelola satu keluarga untuk kita berikan pelayanan keluarga, pelayanan kesehatan ya, kita intervensi dari individunya, dari anggota keluarganya maupun secara utuh keluarga yang tersebut, sehingga kita bisa katakan pelayanan kita berikan adalah pelayanan yang komprehensif. Kemudian yang kedua, layanan pembantu keluarga mengkoordinasikan perawatan antara penyedia dan layanan kesehatan di rumah. Ya, jadi nanti kita menghubungkan antara keluarga ini dengan fasilitas pelayanan kesehatan yang ada. Kita ada puskesmas, kita ada rumah sakit, kita menjadi jembatan di antara keduanya. Di home care ini kita nanti ketika ada hal yang tidak selesai, tidak bisa kita atasi, maka kita bisa rujuk ke fasilitas kesehatan terdekat. Nah, ini contoh-contoh jurnal yang sudah terbit ya, Family Nursing Care tadi, the COVID-19 pandemic. Ya, dari di jurnal ini kita bisa membaca bagaimana pentingnya asuhan kekuatan keluarga di masa pandemi. Ada spesifikasi yang unik di situ. Dan pendekatannya pun pendekatan keluarga. Ya, karena memang masalah COVID ini menjadi masalah nggak individual lagi, tapi masalah keluarga. Kita ketahui kemarin memang ketika satu anggota keluarga yang sakit, maka dengan cepatnya dalam keluarga itu akan tertular, maka memang biasanya akan dikarantina satu keluarga itu. Makanya memang konsepnya adalah family nursing care, ya, jadi berbasis keluarga. Nah hanya saja memang ada beberapa kendala, beberapa hambatan dari situ praktikal, di mana hambatan tersebut diantaranya adalah keberagaman budaya, ya satu perawatnya dari misalnya dari Sumatera merawat orang Jawa, yang orang Jawa itu tidak bisa bahasa Indonesia. Nah, ini akan menjadi satu hambatan dari bahasanya ya. Kemudian dari budayanya juga sama ya. Budaya orang Batak dengan Jawa kan sangat jauh berbeda. Ini kalau pada sisi praktisnya ini kadang-kadang menjadi hambatan ya. Kemudian kebutuhan praktek keluarga khusus budaya dipandang sebagai rintangan utama dalam mendapatkan keluarga. Makanya ada transkultural nursing ya. Di mana di situ kita harus belajar budaya orang lain.